dari kemarin gak pernah melepaskan hasrat jiwa membunuhnya. Hasrat jiwa eksekusinya. Kali ini dikasih kesempatan untuk menggunakan hero kesayangannya. Tapi Nevin, Yap. ingat, ini adalah kesempatan terakhir sang Banteng Biru bisa membawa ke game yang ketiga. Ingat, Banteng Biru harus dengan maksimal mengamankan game ini. Atau bahkan kita lihat, Link Albert kembali bersinar. So, EPL Arena mana tepuk tangannya? Let's go! Oke. One last chance for Banteng Biru. Selamat datang di Land of Dawn. Oke, let's go. Dan Albert dengan assassinnya is back. Let's go, Nevin. Oke, kembali lagi kita melihat ya dengan pilihan hero yang mereka bawa. Yes, Albert, ini bakal menjadi hal yang benar-benar mengerikan. Tapi ingat dari Rebellion juga mereka ngebawa Martis ya dan juga Masha. Ini dua hero yang pastinya nggak bisa di instant kill secepat itu. Butuh banyak banget resource juga yang keluar nantinya. Baik itu dari physical attack ataupun dari magic attack-nya yang bisa diberikan oleh para pemain dari RRQ. Tambah lagi Vin, kali ini dengan ngebawa Kufra. Banyak momen-momen yang bisa diciptakan seharusnya. Dan Rebellion Zion juga ngebawa Grok sebenarnya. Jadi bisa dibilang ini akan menjadi match yang cukup imbang nantinya. Oke, kalau melihat tadi Vin udah sempat mengganggu pergerakan dari seorang Vincent. Harus dia menggunakan satu buah retribution-nya. Dan bahkan di sisi sebaliknya, Vincent kali ini dipukul mundur. Albert masih menahan. Retribution kali ini akan di tangan dari seorang Albert. Dan buat kalian semua, para buciners, jangan lupa untuk MPL Dead dengan diskon pembelian minimal 2 tiket dan maksimal 4 tiket ya, buciners. Tapi kalau untuk yang jombloan, jomblowati, ya udah terima nasib aja lah. Ajak teman bisa. 20% ya diskon untuk kalian. Dan kalian juga dari RRQ akan mencari diskon terbesar dengan adanya minion-minion yang udah mulai di-clear, membuat Clay bisa melakukan rotasi dengan lebih cepat karena Banana juga sudah mulai terhimpit di bagian bottom lane. Dibalikan kembali keadaannya di arah bottom lane dengan Albert hanya mengusir sedikit. Tapi aku nggak bakal bawa temen sih ke MPL Dead. Kenapa? Ya awalnya sih bilangnya cuma temen, tapi lama-lama jadian sama yang lain. Iya. Cuaks. Aduh, nice try, nice try. Nah ini dia untuk seorang Skylar dan juga Heist. Brody menghadapi Beatrix ya. Emang udah gak jarang lah ya kalau kita ngelihat kedua pemain ini, kedua hero ini. Tapi nanti yang kita akan lihat adalah bagaimana rotasi dari kedua roamernya untuk bisa memberikan backupan. Terutama ketika Vincentnya sudah berhasil memberikan turtle untuk timnya. Oke, karena Albert harus menggunakan satu buah retribution. Jadi tidak bisa melakukan contest terhadap turtle yang berhasil diamankan oleh seorang Vincent. Permainan yang sangat bagus dari Vincent dan Swallow. Satu sinergi. Yang satu melakukan zoning out, yang satu memaksa Albert menggunakan retribution, yang satu memanfaatkan turtle yang bisa dia maksimalkan. Betul sekali, pertukaran objektif yang sangat worth it untuk Rebellion Zion sejauh ini. Tapi hati-hati, Predator Isaac sudah mulai kembali terbuka mengincar ke arah seorang Heist dan satu barrier yang dibuka oleh seorang Swallow juga memberikan Clay sedikit pressure yang membuat juga Clay harus mundur. Oke, dan buat kalian semua jangan lupa untuk beli tiket playoff sekarang. Karena playoff akan diadakan di G-Expo Hall Day tanggal 5-9 April 2023. Sebentar lagi. Bulan depan ya. Playoff tuh bulan depan. Gak nyampe malah, ini udah tanggal 25. Sekarang bulan apa? Maret. Bulan depan bulan apa? April. Jadi salah nggak? Iya gak salah. Nah, itu udah silakan. Cowok gak pernah salah. Silakan lanjutkan. Parah. Tapi ini dia dari seorang Vincent dan tembakan dari Heist. Akan kenakah kali ini langsung menuju ke seorang Finn. Bahkan tangkapannya juga berhasil. Clay membuka federasi dan langsung dibalaskan dengan adanya seorang Kas. Tapi first blood tetap berada di tangan dari seorang Vincent. Oke, Albert tidak mau masuk lebih dalam lagi. Dia harus merelakan kawannya yaitu Finn. Ditumbangkan karena dia tidak memiliki purple buff. Yang membuat dirinya harus mundur ke arah belakang. Dan lagi 3-3. Rebellion masih didukung oleh Mirko, Cahyo, dan juga Ranger Mas. Sedangkan RRQ masih berada di pihak Nevin, Opung Wawa, dan juga ada seorang Arashi yang udah nggak ada Hoshinya. Wah beda. Namanya dia Arashi Hoshi. Emang iya? Enggak, jangan bohong. Tapi ini dia kita bakal melihat lagi ya bagaimana Swallow berbeda banget sih ketika menggunakan groknya. Dia bisa agresif menggunakan barriernya untuk bisa memberikan cancellation pastinya ke arah seorang Clay. Dan bahkan kali ini terlihat juga bagaimana pergerakan seorang Swallow selalu menghambat Finn dari bagian belakangnya. Bahkan Turtle Kim
by Samsung Galaxy A34, A54, 5G. Sudah terdeteksi adanya beberapa player dari Rebel Legion yang udah mencoba melakukan kontes di arah Turtle. Bahkan Banana sulit sekali untuk bisa menemukan Big Mac. Di sisi sebaliknya, Swallow sudah datang bersama dengan Clay dan juga Finn. Kars terdeteksi, Rush dikeluarkan, all-in dilakukan, dan bahkan Kars harus menggunakan flickernya. Satu buah point kill didapatkan, Big Mac mencoba untuk memberikan sedikit distraction, Albert menjadi pilihan utama dan bahkan Tepos sama Red Rainbow Shot di tangan dari seorang Vincent. Berhasil mendapatkan satu balik terus dan Albert tertusuk. Hilang begitu saja. Decimate is on point. Albert ter-takedown, ditukar dengan Kars dan ditukar dengan adanya Turtle. Keuntungan masih di tangan Rebel Legion. Wow, keuntungan yang cukup banyak ya bisa dibilang. Terutama dengan emblem yang lagi-lagi kali ini Heist belum merubah emblemnya, masih ingin memaksimalkan damage-nya. Tapi Banana satu wasit Salah pick off di arah bottom lane, Nevin. Salah pick off yang begitu manis di tangan dari seorang Banana. Tapi balik lagi ya, kalau kita ngelihat dari fight di area turtle-nya, memang peran dari seorang Swallow-nya berasa banget dari segi barrier yang dia buat. Cuma sayangnya adalah tadi satu flicker ya yang harus dikeluarkan, ternyata tetap membuat satu pemain dari Rebel Legion pada akhirnya tumbang. Gak masalah, mereka berhasil menukarkan banyak banget keuntungan dari momen tersebut. Tapi RQ juga masih bisa memberikan perlawanannya kali ini karena seorang Vincent. Gagal mendapatkan purple buff dari seorang Albert, mencoba untuk menggenggam seorang Vincent. Namanya gagal. Gagal untuk berhasil genggam dan gagal untuk mendapatkan purple buff. Sama-sama untuk mengadu di depan sana. One by one situation, Albert versus Vincent. Tapi nampaknya Vincent terlalu kuat untuk seorang Albert kali ini. Finn juga udah mulai memberikan sedikit gangguannya terlebih dahulu. Top lane yang bakal menjadi prioritas nampaknya dari para pemain RRQ. Dan juga dari seorang Clay yang masih mencari posisi ternyamannya. Karena sedari tadi gangguannya tuh berasa banget ya. Dan begitu pula dari seorang Kars yang kali ini seharusnya udah mulai memiliki damage yang mumpuni, bahkan karena seorang Finn. Efek dari fight-nya cukup menahan, tambah lagi dengan adanya barrier. Alright, ada Banana udah memiliki Thunder Belt. Nampaknya di arah bottom lane akan cukup keras permainannya antara Big Mac versus Banana. Di sisi sebaliknya, pasukan dari RRQ dengan adanya offensive roster atau offensive draft yang mereka miliki, mereka malah berbanding terbalik. Mereka tidak bermain terlalu agresif, mereka bermain dengan bertahan. Offensive gameplay, ini akan menjadi pertukaran. Di mana dari Albert akan coba mengamankan purple buff yang dimiliki dari seorang Vincent. Di sisi sebaliknya diturunkan begitu saja. Taruhan Redse gagal, flicker didapatkan, tapi langsung ditangkap oleh seorang Big Man dengan Thunder Clap yang gagal menumbangkan seorang Finn. Di sisi sebaliknya, Albert Sakaratul mau memukul mundur para pasukan dari seorang Rebel Legion dan Thunderpad Memory. Gagal untuk bisa menghempaskan semua ingatan sang banting biru. Wah, belum ada yang tumbang. Counter setup yang bagus dari kedua tim, baik itu dari seorang Finn maupun dari seorang Swallow. Dari segi itemizations, mungkin udah terlihat bagaimana bahayanya Albert ketika memberikan damage. Tapi begitu juga untuk seorang Vincent kan dengan Molten Essence yang dia bawa dan juga Dreadnought Armor membuat sulit banget tumbangkan. Dan juga begitu hal yang sama ke arah seorang Big Mac. Jadi RRQ kayaknya butuh banyak banget nih item-item ofensif seperti Heptasis yang juga sudah diamankan oleh seorang Skylar. Udah punya Heptasis bersama dengan Malefic Roar. Ini grok sekalipun, Swallow ini bakal tembus seada-adanya. Dan Big Mac mungkin udah mulai harus berpikir dua kali sebelum dia bisa ke arah Skylar. Skylar bisa menutup, tapi lihat Swallow bakal coba dipaksa. Damage-nya terlalu besar. Damage yang tidak bisa dipendung oleh seorang Swallow. Memilih untuk mundur itu adalah keputusan yang tepat. Tapi lihat di arah top lane. Heist bakal coba dipaksa oleh Banana. Tertangkap di depan sana. Bahkan Albert harus turun dengan adanya satu buah parir yang sangat cepat. Albert Tempest Soundblade for offensive. Berhasil mendapatkan satu buah point kill. Tapi Swallow benar-benar bagus, permainan yang luar biasa dengan Barir bersama dengan Walchers. Tapi di sisi sebaliknya, Banana menjadi smoothies di depan sana. Wow. Di blender abis oleh pasukan dari Rebel Legion. 2 tukar 1 loh Bang Oji. Dan ini benar-benar menjadi keuntungan yang masih terasa banget untuk Rebel Legion. Memberikan gap yang lebih jauh lagi dari segi ekonomi mereka menuju ke arah 2000. Dan bahkan outer turret berhasil diamankan. Outer turret pertama yang berhasil diamankan, tapi lihat Skylar mencoba untuk memancing keributan, mundur ke arah belakang, dan Swallow berpapasan dengan Deden from Bogor. Jangan lupa buat kalian semua untuk nikmatin battle emote di in-game biar dapat, seperti Vincent ini. Vincent dapat orange buff-nya? Dapat, dan banyak banget stiker lainnya, jadi battle emote jangan sampai kalian telat untuk dapetin battle emote kesayangan kalian. Nah ya, sambil melihat juga bagaimana dari RRQ kali ini harus mencari lagi strategi yang lebih pas nampaknya untuk bisa menghadapi
seorang Swallow karena dari tadi Clay-nya terbatas banget pergerakannya. Skylar mencoba untuk maju dan Heist. Satu last hit-nya belum bisa didapatkan, pada akhirnya memang tumbal tapi ditukar juga dengan satu pemainnya itu seorang Skylar. Gagal torn apart memory. Langsung ditubruk begitu saja Swallow sang banteng biru. Membuat seorang Skylar tersungkur dari bottom lane. Torn apart memory yang gagal, tidak ada flicker. Udah ngangkat ketek tapi nampaknya Dewi Fortuna masih berada di tangan dari seorang Heist. Yes, dan juga manajemen wave ini yang diberikan oleh Rebellion Sion membuat adanya split yang harus dilakukan juga oleh seorang Albert. Tapi lihat bagaimana dari seorang Banana menghadapi Big Mac. Perbedaan satu level sudah mulai terasa, tapi dari perbedaan Gold 2000 kali ini udah mulai diredakan lagi oleh para pemain dari RRQ menuju ke area Lord. Pertemuan lagi-lagi akan dilakukan oleh kedua tim. Vin memberikan satu pemeriksaan ke area Bush, nggak ada siapa-siapa di sana dan zoning out harusnya sudah bisa mulai dilakukan. Mulai harus berpikir untuk melakukan kontes fight sih sebelum mereka adu retribution karena Vincent dari tadi membuktikan kualitas dari retributionnya. Mencoba dipaksa, sampai softplate-nya belum dikeluarkan. Masih ada seorang Swallow yang bertahan tapi ternyata flickernya kali ini di sisi sebaliknya Albert tampaknya berhasil mencuri Lord dari seorang Vincent. Albert di detik-detik terakhir berhasil mengamankan retributionnya dan Vincent gagal menghempaskan retribution dan bahkan membuat dirinya tersungkur di tengah sungai. Wow, tipis banget pergerakan dari seorang Albert yang tadi coba untuk mengincar, fokus banget karena seorang Swallow. Ternyata dia masih bisa kembali di waktu yang tepat dan mengeluarkan retributionnya menjadi keunggulan lagi. Dengan adanya Lord, mereka akan semakin mudah untuk membalaskan perebutan ke arah objektif turret. Zoning out dilakukan Finn bersama dengan Clay dan juga Banana. Ini membuat seorang Heist gak bisa memberikan pressure serangan. Gak bisa Nibiru's Patient karena jaraknya akan terlalu dekat dengan Deden from Bogor. Yang bisa langsung meng-all in dirinya. Dan seorang Heist untungnya sekarang udah punya flicker kembali. Deden from Bogor menjadi pilihan utama. Masih ada Cyclone Riot tapi dampaknya gagal. Big Bang dengan sangat cepat Thunderclap menangkap seorang burung San Deden. Membuat dirinya tersungkur di depan sana. Para pasukan dari Rebellion Sion berhasil mendapatkan poin yang sangat mahal. Deden from Bogor. Salah satu dealer damage yang sangat besar selain Albert dan juga Skylar. Ya, lumayan berat memang untuk memberikan perlindungan ke arah seorang Clay. Mengingat Rebellion Sion punya hero yang benar-benar tebel banget. Dari segi itemization bahkan juga karena seorang Big Mac dia udah memiliki Radiant dan juga Guardian Helmet. Semakin keras lagi dari segi regen HP-nya, begitu juga untuk Martis di tangan dari seorang Vincent. Yes, problemnya adalah para pemain dari Rebellion Sion mereka mengungguli dari beberapa ribu gold. Sekarang mereka digantikan begitu saja. Langsung ada Conceal Game di arah bottom lane. Mencoba untuk bertahan, Watch setelah dikeluarkan. Cars kali ini gak bisa bertahan lagi. Bahkan Tempest of Late tidak ada sama sekali dikeluarkan untuk offensif. Mundur ke arah belakang, no power of purple buff. Tapi di sisi pas para pasukan Rebellion, mereka nampaknya akan mengendorkan pasukan banteng biru. Oh, tidak mau terlalu terburu-buru, Big Mac melihat satu poin yang bisa diamankan, Banana akan menjadi pilihan yang sangat tepat. No. Mereka tidak boleh terlalu memaksakan dan advantage gold yang didapatkan dari Lord tadi 2200. Sisi sebaliknya Big Mac menjadi pilihan utama. Ada Vincent mencoba untuk meng-cancel begitu saja Swallow. Dan bahkan belum ada permainan dari Rebellion untuk bisa memberikan balik offensive damage yang mereka miliki. Mundur ke arah belakang, udah mulai ketar-ketir karena Heist terbuka dengan sangat bebas. Heist di sini Heist belum tertangkap tapi Albert fokus dan Tempest soft for defensive. Lihat Thunderclap-nya yang berhasil dihindari oleh seorang Albert. Dodge Thunderclap dan bahkan mendapatkan 1 poin kill atas seorang Heist. Nampaknya dari Rebellion mulai harus berpikiran 2 kali sebelum mereka melakukan teamfight. Karena walaupun goldnya tidak berbeda jauh, tapi dengan Sandwich Gaming again, Big Mac benar-benar bisa dihelumat. Big Mac berbahaya sekali, tapi dibalikan kembali keadaannya malah Skylar yang harus ditumbangkan. Wow, pulangnya Skylar dan juga Albert jelas bakal menjadi kerugian untuk RRQ, tapi ini dia pertukaran Feather Attack dilakukan. Tapi Clay memutuskan untuk langsung menutup ultimate tersebut. Swallow masih akan memberikan gangguan karena Lordnya juga udah mulai hadir di dalam Land of Dawn. Dan seharusnya tidak akan ada perebutan yang terlalu signifikan kecuali ketika Albertnya bisa mencapai ke area Lord dengan lebih cepat lagi. Banana versus Everybody menangkap 3 pemain dengan Final Slash-nya, tapi itu gak bakal cukup karena masih butuh banget yang namanya penetrasi damage dan Clay-nya still survive dengan adanya Wings by Wings, Bang Oji. Dan bahkan Purple Buff Albert tidak memiliki itu. Apakah pasukan dari Sang Raja RRQ mampu melakukan resetisasi terhadap Lord yang dimiliki dari Rebellion? Sang banteng biru, kali ini mereka harus ketar-ketir karena Albert is coming. Ada Big Mac di garis depan.
Banana masih bertahan tapi dapat memory. From Skylar berhasil menumpahkan satu poin kill Swallow. Di sisi sebaliknya akan terjadi perebutan menuju ke arah retribution dari seorang Vincent. Vincent save the day. Berhasil membuat pasukan dari sang raja mundur ke arah belakang. Mereka harus respect dengan retribution dari Vincent. Kalau nggak bisa mengadu retribution, jawabannya cuma satu, ganyang. Vincent lagi-lagi merebut objektif dari para pemain RRQ yang sudah bersusah payah pastinya untuk bisa mengeliminasi satu persatu pemain Rebellion Zion. Tapi memang begitu sulit untuk RRQ menumbangkan ke arah Martis dan juga Masha. HP-nya terlalu tebal, mereka butuh penetrasi yang lebih banyak lagi supaya bisa menembus nantinya. Dengan adanya item Divine Glimpse yang sudah dimiliki oleh seorang Clay, ini memang cukup. Tapi kayaknya kalau misalnya ada item penetrasi yang lebih banyak lagi, itu bakalan lebih baik dan lebih cepat untuk mereka bisa mempertahankan base turret mereka. Karena inner turretnya perlahan tapi pasti sudah mulai dihancurkan. Lord di arah top lane akan coba diselesaikan dengan segera oleh pasukan para RRQ. Base turretnya dipecahkan begitu saja dengan cepat. Albert akan mundur ke arah belakang. Akankah teamfight akan coba terjadi? Dipancing begitu saja. Sang Banteng Biru perlahan untuk mundur. Merapat, tulisannya adalah retreat. Rebellion juga begitu disiplin sih, terlihat banget di game kali ini. Mereka coba untuk tarik ulur, mereka memancing juga para pemain dari RRQ untuk melakukan setup terlebih dahulu. Sehingga counternya dari seorang Swallow bisa menahan nantinya dengan adanya barrier dan juga wild charge. Oke, Albert mendapatkan purple buff ya. Tapi yang harus di-highlight di game kali ini adalah Swallow. Dia bermainnya bagus banget. Dia berkali-kali menyelamatkan para pasukan Rebellion. Dia berkali-kali menjadi distraksi untuk pasukan RRQ. Yep. Dan ini dia orangnya. Ini adalah orang yang harus dipatut waspadai ketika ada Grok di tangan dari Rebellion Zion. Aku nggak nyangka Groknya semaksimal itu di tangan dia. Berbeda banget jelas ya dari game-game sebelumnya di tangan dari seorang Swallow. Tapi hati-hati, kali ini pergerakan dari RRQ sudah mulai ingin melakukan pengepungan dengan adanya seorang Vincent, Swallow dan juga Kars. Oke, mundur ke arah depan. Retribution telah diberikan tapi Watchers menuju ke arah seorang Banana akan coba di-all-in begitu saja. Banana bertahan tapi tidak bisa terlalu lama karena damage burst yang terlalu besar oleh pasukan dari Rebellion Zion. Sang Banteng Biru, Hais dan juga Kars yang tidak bisa dipegang sama sekali. Bahkan Albert dengan linknya belum mampu menggapai ke arah Kars yang ada di ujung sana. Ya, cukup berat untuk mengincar ke arah seorang Kars meskipun memang sudah 4 kali tumbangkan. Tapi selain Kars masih ada Hais juga nih yang bakal menjadi target utama berikutnya. Finn melompat ke bagian depan. Federasi kembali lagi terbuka kali ini. Immortal dipecahkan di tangan dari seorang Finn. Dan Vincent yang mendapatkan eliminasi tersebut. Wow, tanpa adanya Finn dan juga Banana ini bakal menjadi hal yang cukup sulit Bang Oji. Deden from Bogor langsung pindah mapnya menuju ke arah Brawl. Tapi lihat langsung ada VDS Rek yang di-copy dengan IMU. Di sisi sebaliknya pasukan dari Rebellion Zion mereka langsung respon. Langsung menuju ke arah purple buff yang dimiliki oleh seorang Albert. Karena itu adalah satu-satunya purple atau satu-satunya buff yang dibutuhkan Albert untuk bisa menginvasi dari pasukan Rebellion Zion. Ya, masih bisa ditukar sebenarnya Albert, pergerakan yang cukup cerdik juga untuk langsung menuju ke arah purple buff dari Rebellion Zion. Tapi ini dia, perebutan turtle-nya ditahan oleh seorang Big Mac di bagian belakang Vincent. Lagi-lagi mendapatkan objektif yang begitu banyak bagi Rebellion Zion. Oke, Banana kembali ter-take down, Decimate is on point. Berhasil ditumbangkan begitu saja pasukan dari Rebellion Zion. Sang Banteng Biru mengamuk kali ini di game yang kedua, Nevin. Wow, sudah mulai mengamuk, sudah mulai mendekati juga ke area base dari RRQ. Tinggal menunggu nantinya Lord yang akan segera hadir. Tapi kita bakal lihat seperti apa eliminasi. Oh my God! Dodge Rainer Rapati yang hampir bisa menumbangkan Albert kali ini. Tapi ini informasi yang sangat mahal untuk Rebellion Zion kalau Albert udah tidak ada lagi Tempest of Fate. Albert bisa di all in. Tidak ada lagi defensive mechanism untuk seorang Albert. Dan bahkan kita lihat Deden from Bogor masih menahan PDS strike-nya. Ada Finn Brennigas depan, mencoba diselamatkan. DBS Tyrant double Tyrant yang tidak bisa di-following up. Novin, Lord bergegas masuk menuju ke arah Besang Raja. Pasukan dari Banana kali ini mencoba melakukan damage terhadap seorang Vincent. Spray down telah diberikan. Belum ada PDS strike. Tempest of Blade for defensive mundur ke arah belakang. Swallow! Immortalnya pecah. Mega kill didapatkan. Tapi Albert bersama kawan-kawan kali ini mencoba untuk mempertahankan base mereka karena pasukan Rebellion memaksakan endgame dan bahkan sang Banteng Biru kali ini gagal untuk melakukan endgame terhadap sang para raja Hais dan bahkan
Tank Biru ternyata berhasil mendapatkan 8 game kali ini.